Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 8 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada penegasan Yesus yang penting dalam Injilnya hari ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kutipan Injil ini adalah jawaban dan sekaligus penegasan Yesus atas permintaan ibu anak-anak Zebedeus kepada Yesus. Ia meminta agar kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di sebelah kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Permintaan ini menunjukkan pemahamannya yang keliru tentang kerajaan surga. Menurut mereka kerajaan surga sama dengan kerajaan di dunia ini yang memiliki jenjang kekuasaan. Menanggapi permintaan itu, Yesus menegaskan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan dunia. Dalam kerajaan dunia orang berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari popularitas, mencari jabatan, status. Sedangkan kerajaan surga orang berlomba-lomba menjadi hamba di antara hamba, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sebab kerajaan surga bukan lagi soal kekuasaan, bukan siapa yang paling berkuasa, tapi soal pelayanan, mengasihi, melayani, soal kerendahan hati, ketulusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang mau melayani Tuhan, baik sebagai imam, biarawan, biarawati, para katekis, prodiakon, ketua lingkungan, semua yang mau terlibat dalam pelayanan Tuhan, dengan profesi apapun, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat,
harus sungguh menyadari bahwa panggilan kita adalah menjadi pelayan. Bahwa saya mau menjadi hamba dari semua hamba. Saya mau memberikan diri saya secara total untuk Tuhan. Itulah yang perlu dihidupkan oleh kita terus-menerus. Maka bila dalam pelayanan kita ada yang ingin menjadi bos, ingin berkuasa, ingin mendapatkan jabatan dan status, itu berarti kita salah jalan. Jalan yang kita adalah jalan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita tahu bersama masih banyak para aktivis dan juga para imam, biarawan-biarawati yang memiliki ambisi untuk mencari status. Masih banyak di antara kita yang para pelayan ingin diakui, ingin dihormati, ingin populer. Dan orang-orang itu mungkin kita, Anda dan saya. Kalau itu terjadi, kita butuh pertobatan. Karena bukan untuk itu kita dipanggil. Tapi kita dipanggil untuk menjadi hamba yang melayani. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.